明白了。不要！陈少，你是个混蛋！ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk support selalu channel ini terus agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Nona Ji menjelaskan kalau teman kakek buyutnya adalah orang berbakat terbaik di dunia bela diri. Dan Junlin dari wilayah Wu, yaitu master tertinggi tak tertandingi, dan itu adalah Qin Chen di kehidupan sebelumnya. Qin Chen tidak menyangka kalau Ji Wusu mati karena mencari dirinya. Dan ia tahu kalau sangguan kekasih Qin Chen sebelumnya yang berkhianat dan Feng Xiaoyu yang menjebaknya. Jika tidak dengan kemampuan Ji Wusu meskipun terjatuh juga tidak mungkin tidak ada kabarnya. Nona Ji tidak mengerti apa yang Qin Chen pikirkan. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ia tidak boleh mati di sana dan harus mencari cara untuk keluar. Dan Qin Chen meminta Nona Ji untuk mencoba merasakan serangan niat pedang yang menyerangnya untuk mencari kelemahannya. Di saat Qin Chen mencoba berkultivasi, ia pun berhasil memahaminya dan berhasil menerobos serana ke Martial King tahap akhir dan membuat Nona Ji terkejut. Namun Qin Chen tahu, walaupun ia berhasil menerobos, tapi tetap tidak bisa menahan badai niat pedang tersebut. Qin Chen pun mencoba berkultivasi kembali untuk memahami niat pedangnya. Lalu badai niat pedang tersebut terus-menerus menyerang Qin Chen dan Nona Ji kembali. Qin Chen merasakan kalau ada yang aneh dengan badai pedang yang menyerangnya. Qin Chen pun mencoba memahami kembali dunia pedang tersebut. Ia tahu kalau dunia pedang yang berada di tingkat 6 adalah panduan antara makna ruang dan niat pedang, dan membiarkan niat pedang tersebar ke setiap ruang dan menyebabkan serangan mematikan. Tapi, ia tahu kalau itu bukanlah dunia pedang yang sebenarnya. Ia juga tahu kalau dunia pedang yang sebenarnya adalah seharusnya lahir sesuai kehendak hati. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun berhasil memahami apa itu dunia pedang yang sebenarnya. Seketika, teknik dunia pedang Qin Chen pun menjadi sangat kuat dan bisa menaklukkan badai pedang yang menyerangnya. Nona Ji pun sangat terkejut karena teknik dunia pedang Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat kuat. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau semua itu karena kekuatan dan persepsi setiap orang terhadap ilmu pedang berbeda-beda. Ia juga menjelaskan jika memiliki niat pedang yang berbeda, kekuatan yang berbentuk juga akan berbeda. Dan itulah dunia niat pedang yang sebenarnya dan bukan dunia palsu yang sebelumnya ada di lantai 6. Nona Ji mulai tahu kalau niat pedang yang berbeda, kekuatan yang terbentuk juga akan berbeda. Nona Ji pun langsung mencoba memahaminya. Tak perlu waktu yang lama, Nona Ji berhasil memahami teknik dunia pedang yang sebenarnya. Ia langsung mencoba mengendalikan badai pedang yang menyerangnya. Qin Chen meminta Nona Ji untuk menarik kembali dunia pedangnya dan menunggu sampai Qin Chen tidak tahan lagi dan barulah Nona Ji mengeluarkannya. Dan Qin Chen ingin lihat lebih dalam apakah ada jalan keluar di sana. Qin Chen pun menarik kembali formasi pertahannya untuk melindungi di saat ia berjalan untuk mencari jalan keluar. Di saat ia berjalan ke arah yang lebih dalam, Nona Ji tahu kalau badai niat pedang di sana sudah mulai melemah. Qin Chen pun tahu kalau itu seharusnya tidak jauh dari pusat lantai 7. Tak selang berapa lama Nona Ji terkejut karena ia melihat ada orang yang mati di sana dan orang tersebut bisa mengendalikan kekuatannya sendiri untuk sampai ke dalam lantai 7. Qin Chen tahu kalau praktisi yang mati di sana meninggalkan tulisan di tanah dan tulisan tersebut mengatakan kalau kaisar pedang everlasting yaitu Chu Xiaoyun tersesat ke dalam menara pedang ras asing. Nona Ji pun tahu kalau semua itu adalah konspirasi ras asing. Namun semua itu sudah terlambat. Qin Chen tahu
Ternyata orang yang meninggal di sana adalah Kaisar Pedang Everlasting. Dan menurut legenda, Kaisar tersebut adalah pendekar pedang paling hebat di wilayah Wu 2000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, warisan pedang iblis awalnya telah dibuka sejak 1000 tahun yang lalu, tapi sebenarnya 2000 tahun yang lalu sudah ada orang yang masuk ke dalamnya. Nona Ji pun bertanya kepada Qin Chen apakah menara pedang iblis tersebut sebenarnya ditinggalkan oleh ras asing. Lalu Qin Chen mencoba menanyakan kepada Kaulo Duo tentang yang dikatakan Kaisar Pedang Everlasting apakah itu benar. Kaulo Duo menjelaskan kalau dulu ada banyak orang yang kuat dari ras iblis, dan ia bukanlah termasuk orang yang paling hebat. Kaulo Duo juga mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar tentang menara pedang iblis tersebut. Di sana Nona Ji tahu kalau cincin penyimpanan Kaisar Pedang Everlasting juga hilang. Dan tidak ada luka pada tubuhnya, namun pedangnya masih ada. Ia juga tahu kalau energi pedang tersebut luar biasa, jadi pedang tersebut masih ada di sana. Di saat Nona Ji akan mengambil pedang tersebut, Lord Qin Chen langsung menghentikannya, karena ia tahu kalau pedang tersebut sangat aneh. Qin Chen tahu kalau Kaisar Pedang Everlasting menyuruh untuk tidak menyentuh pedang tersebut. Di saat bersamaan, muncullah sosok naga hijau dari pedang tersebut dan langsung menyerang ke arah Qin Chen dan Nona Ji. Pedang milik Nona Ji pun langsung keluar dan langsung memblokirnya. Qin Chen pun tahu kalau pedang Nona Ji telah melahirkan roh pedang, jadi pedang tersebut berinisiatif melawan musuh yang menyerangnya. Dan seharusnya ada naluri untuk mengambil tindakan terhadap pedang pemusnah segel atau Feng Jiu. Namun, pedang milik Nona Ji dengan mudah dikalahkan oleh ular raksasa hijau tersebut. Qin Chen mengerti jika pedang pemusnah milik Nona Ji tidak bisa menahannya, maka akan sangat merepotkan. Di saat bersamaan, tiba-tiba pedang berkarat Qin Chen keluar sendiri dan langsung menyerang pedang naga hijau tersebut. Qin Chen pun terkejut karena pedang berkaratnya tiba-tiba menyerang. Pedang berkarat Qin Chen juga berubah bentuk menjadi pedang naga dan bertarung dengan pedang ular yang menyerangnya. Pertarungan seru pun tak terhindarkan. Nona Ji terkejut dan ia penasaran dengan asal-usul Qin Chen karena Qin Chen memiliki senjata dewa yang begitu sangat menakutkan. Dan kekuatan pedang berkarat Qin Chen jauh melebihi pedang bermusnah segel miliknya. Ia tahu kalau pedang Qin Chen adalah senjata dewa tingkat puncak kaisar. Qin Chen juga sangat terkejut di saat ia melihat teknik lengkap dari dunia pedang tersebut. Tanpa basa-basi, Qin Chen langsung menghampiri dan langsung mencoba memahami tulisan tersebut. Dan isi dari tulisan tersebut adalah jalan pedang melawan yin yang dan menghancurkan langit. Jalan pedang memegang dan mendapatkan lebih dari kapasitas sendiri. Dan tidak akan mampu mempertahankan kemampuan yang dimiliki. Berhasil melangkah mundur juga termasuk jalan pedang. Qin Chen pun mengerti arti dari tulisan jalan pedang tersebut. Lalu Qin Chen tahu kalau keterampilan yang baru ia dapatkan bisa mengendalikan puluhan ribu pedang di dunia. Jadi, Qin Chen pun langsung mencoba mengendalikan dan menyerang pedang ular hijau tersebut. Tak perlu waktu yang lama, Lord Qin Chen pun berhasil menyerang pedang tersebut. Seketika semua orang yang ada di dalam menara pedang iblis pun terbawa keluar dari tempat tersebut dan membuat semuanya terkejut. Nona Ji sedikit menyesal dengan pedangnya yang rusak dan akan segera memperbaiki agar kembali bersinar dan dihormati sesuai namanya. Qin Chen pun ingin kembali kapan-kapan ke menara pedang lantai 7 untuk mendapatkan keadilan. Qin Chen juga meminta kepada Nona Ji untuk mengingat janjinya. Lalu Nona Ji pun berpura-pura memarahi Qin Chen. Di sana, para tetua sangat senang karena ia mengira kalau 4 murid jenius sekte pedang iblisnya berhasil masuk ke lantai 6. Dan mereka mengira kalau yang memasuki lantai 6 menara pedang iblis adalah Han Fei, Nona Suyan, dan Leng Xingfeng. Ketua sekte pedang iblis pun meminta para muridnya untuk melapor hasil. Di sana ketiga murid jenius melapor kalau ia hanya menerobos ke lantai 5 menara pedang iblis. Para tetua terkejut, ternyata murid andalannya hanya bisa menerobos ke lantai 5 menara pedang iblis. Para tetua pedang iblis mengira kalau yang telah memasuki lantai ke-6 menara niat pedang adalah Ye Muming, Leng Xifeng, Sui Yuxing, dan Su Yan. Seketika Han Fei terkejut, ternyata ada seseorang yang memasuki lantai ke-6 menara niat pedang. Mereka tidak percaya karena ia hanya berhasil mencapai lantai 5 menara niat pedang saja. Para tetua juga menanyakan keberadaan Su Yuxing dan Yang Ling dari sekte Feng Xing. Ia juga sangat kesal apakah Su Yuxing mati di dalam menara niat pedang.
Lalu ketua sekte Yan meminta para muridnya untuk memberitahu situasi yang sebenarnya di dalam menara niat pedang. Kenapa si Yuxing tidak kunjung keluar dari menara niat pedang iblis? Seketika Peri Xuyan memberanikan diri dan menjelaskan kepada ketua sekte kalau si Yuxing telah mati dibunuh oleh Han Fei. Ketua sekte pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan ucapannya. Lalu Peri Xuyan mengatakan kalau semua perkataannya memang benar. Dan Leng Xingfeng dari murid lainnya juga berada di tempat kejadian. Ketua sekte pun sangat marah kepada Han Fei. Namun Han Fei langsung membela diri dan mengatakan kalau Peri Xuyan hanya ingin mencelakai dirinya. Ia juga mengatakan kepada ketua sekte kalau ia tidak bersalah dan tidak membunuh si Yuxing. Peri Xuyan juga menjelaskan kalau Han Fei iri dengan jabatan Sui Yuxing. Ia juga melihat di saat Leng Xingfeng masuk ke lantai menara pedang iblis, Han Fei juga ingin membunuhnya. Di sana, Han Fei tetap membela diri karena ia tidak bersalah. Ia mengatakan kepada ketua sekte kalau ia tahu siapa pembunuh si Yuxing sebenarnya. Han Fei langsung menunjuk ke arah Qin Chen dan Nona Ji. Ia menjelaskan di saat di Gunung Pedang, Qin Chen dan Nona Ji pernah bertikai dengan Sui Yuxing. Ia juga mengatakan kalau Nona Ji menyerang Sui Yuxing dengan pedangnya. Jadi, kemungkinan besar kalau Qin Chen dan Nona Ji lah yang membunuh Sui Yuxing. Apalagi di sisi Sui Yuxing ada Yang Ling dari sekte Fengxing. Dan jika Han Fei bertindak juga tidak mungkin bisa berhasil membunuhnya. Dan hanya 2 orang yaitu Qin Chen dan Nona Ji yang telah mengaktifkan jalan pedang emas yang bisa membunuh Sui Yuxing. Han Fei pun meminta ketua sekte untuk menyelidiki lebih lanjut. Di sana para tetua juga mengusulkan kepada ketua sekte untuk menangkap Qin Chen dan Nona Ji terlebih dahulu dan setelah penyelidikan dengan jelas baru bisa diputuskan. Namun, seketika pengawal Nona Ji yaitu Jenderal Hong Ying angkat bicara dan tidak terima kalau Nona Ji dituduh sebagai tersangka. Han Fei pun sangat kesal dengan Hong Ying yang sangat tidak menghargai sekte pedang iblisnya. Han Fei juga mengatakan kalau Nona Hong Ying adalah wanita jalang yang berani mengacau di sekte pedang iblisnya. Seketika Hong Yi sangat marah dan langsung memberi pelajaran kepada Han Fei. Lalu Han Fei tidak terima dan meminta ketua sekte untuk menangkap dan menginterogasi Jenderal Hong Ying karena telah berani melawan sekte pedang iblisnya. Namun, ketua sekte memarahi Han Fei karena ia sangat lancang di hadapan Nona Hong Ying dari aula penegak hukum. Ketua sekte pun menampar Han Fei hingga babak belur. Ketua sekte juga meminta maaf kepada Nona Hong Ying karena Han Fei telah lancang kepadanya. Lalu Jenderal Hong Ying menjelaskan kalau Nona Ji memiliki status yang luar biasa dan tidak mungkin membunuh murid sekte pedang iblis yang kotor. Ia meminta ketua sekte pedang iblis yaitu Tuan Yan untuk mengurus para murid-muridnya. Dan Nona Hong Ying juga menjelaskan kepada ketua sekte pedang iblis untuk jangan berbuat sembarangan. Ketua sekte pedang iblis pun tunduk dan memberi hormat kepadanya. Lalu di sana Nona Ji menghampiri Jenderal Hong Ying. Nona Hong Ying pun memberi hormat kepadanya karena ia sebagai bawahan Nona Ji. Di sana Han Fei pun akhirnya tahu ternyata Nona Hong Ying adalah orang dari aula penegak hukum. Nona Hong Ying juga menjelaskan untungnya Nona Ji baik-baik saja. Kalau tidak, ia akan memusnahkan sekte pedang iblis di sana. Di saat bersamaan salah satu tetua pedang iblis tidak terima dan mengatakan kalau aula penegak hukum mengurus keadilan. Tapi tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ketua sekte Yan meminta tetua kelima untuk diam saja. Namun, Nona Hong Ying terlanjur marah dan langsung menyerang ke arah tetua pedang iblis. Tetua pedang iblis mencoba menangkisnya, namun serangan Nona Hong Ying terlalu kuat dan membuat tetua pedang iblis kewalahan. Nona Hong Ying juga langsung menggunakan senjatanya untuk melumpuhkan tetua kelima pedang iblis. Ketua sekte Yan pun memohon ampun dan meminta Nona Hong Ying untuk jangan membunuhnya. Namun, tetua pedang iblis terkena serangannya dan membuat dirinya tak berdaya. Lalu apakah Nona Hong Ying akan melenyapkan sekte pedang iblis? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.